Faslun wa yukrahu ayyakula fid du'a Allahumma ghfirli in syi'ta. Ini tata cara berdoa, ya kan? Tata cara berdoa. Berdoa itu hukumnya sunat, ibadah. Berdoa itu, doa itu senjata, kekuatan orang beriman. Lah, namun redaksi doa, kalimat-kalimat dalam doa itu harus diperhatikan juga. Jangan sampai tersalah. Contoh, dimakruhkan dalam berdoa dia mengucap Allahumma ghfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau yang menghendaki. Ini kan bahasanya orang terlalu pasrah nih. Kisah terlalu pasrah lawan Allah. Dan modelnya ia tahu bahwa hidup ini kan tergantung kehendak Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bila Tuhan menghendaki sesuatu, Tuhan mengatakan fayakun, jadilah jadi. Lalu ini berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku jika engkau menghendaki. Sekilas bujurlah sekilas bujur. Kenapa? Karena dosa ini rahmatnya jika diampuni Allah, Allah menghendaki diampuni sekalipun dia tidak beristighfar, sekalipun dia tidak bertobat, karena itu hak Allah. Jika Allah menghendaki. Lalu ini berdoa, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku in syi'ta, jika engkau hendaki. Nah ini makruh. Jangan ditambahi in syi'tanya itu. Jadi cukup Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah segala dosa-dosaku. Jadi tambahi in syi'ta au aratta, jika engkau menginginkan. Bal yajzimu bil mas'alah, bahkan mantapkanlah, yakinkanlah dengan permintaanmu kepada Allah. Nah, ini ada salah satu cara doa itu mustajab. Karena doa itu gini nasolah, seperti yang lewat kita bahas, dalam doa itu satu. Ada 3 hal yang penting dalam doa. 3 hal yang penting dalam doa. 1, perhatikan tempatnya. Tempat berdoa ini di mana? Maka di dalam agama kita disuruh mengintai-intai atau memperhatikan berdoa di tempat-tempat yang mustajab. Jika seseorang ke Makkah, maka di Makkah ini apa yang dijelaskan oleh ulama, ada 15 tempat yang mustajab doa. Ada 15 tempat yang mustajab doa. Napa-napa ini diurai. Di sumur Zamzam, di tahtal mizab, di ini, di itu ngarannya terkait dengan kemuliaan tempat. Nah sekarang kita berada di sini, bukan berada di Mekah. Bagaimana kita memperhatikan berdoa dengan membawa kemuliaan tempat? Maka carilah tempat-tempat yang mulia, maka dengan kemuliaan tempat itu harapan doa kita dikabulkan Allah. Salah satunya adalah inda kuburis sholihin.
Salah satunya tempat yang kita perhatikan dalam doa, dan ini bagian daripada mendorong cepatnya dikabulkan doa kita, adalah doa inda kuburil muslimin, berdoa inda kuburi solihin, di tempat kuburnya orang soleh. Bukan meminta kepada orang soleh, bukan. Kita berdoa di tempatnya orang soleh. Apakah orang soleh itu masih hidup atau kuburnya? Ini banyak keterangannya dalam kitab. Dan ini perhatikan, ini yang dilakukan para ulama dulu. Contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i radhiyallahu an seperti termaktub di dalam kitab Tarikh Baghdad. Ada kitab-kitab ini, ada dalam kitab Tarikh Baghdad. Imam Syafi'i itu apabila beliau ada hajat, ada keperluan, dan keperluan ini manusia sulit untuk memberikan, maka beliau minta kepada Allah. Tetapi berdoanya, kata Imam Syafi'i, aku sembahyang 2 rakaat, kemudian aku pergi ke makam Imam Abu Hanifah. Aku pergi ke makam Imam Hanafi, maka di samping atau di makam Imam Hanafi, aku berdoa kepada Allah selalu tidak lama hajatku itu dikabulkan Allah. Nih, ini nang banyak perhatian, ini nang banyak dilakukan oleh ulama-ulama dulu. Bila ada kebutuhan, ziarah. Tujuannya salah satunya ingin berdoa di tempat yang mulia, di sisi di makamnya orang soleh, orang wali Allah Ta'ala. Artinya doa memperhatikan tempat yang mustajab. Satu, dalam berdoa agar doa kita itu diijabah Allah, agar kita itu doa kita dikabul Allah, perhatikan waktu. Perhatikan waktu berdoanya. Nah, maka diintailah. Arti diintai itu perhatikanlah berdoa di waktu-waktu yang sudah dijelaskan oleh Nabi bahwa waktu itu mustajab doa. Salah satunya adalah inda nuzulil matar, ketika turun hujan. Ini hujan hujan lebat. Sebenarnya awal hujan lebat itu adalah waktu mustajab doa. Mestinya di saat awal turun hujan lebat itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini waktul ijabah. Kita kada ingat rahmatan turun berdoa. Nah, kemudian yang kedua, waktu salah satunya adalah inda duburi sholawatil khamsi, selesai sembahyang 5 waktu. Selesai sembahyang 5 waktu, jangan lupa berdoa. Mau sendirian, mau berjamaah. Mana lagi waktu yang mustajab? Inda sulusi akhiril lail, ketika akhir sepertiga akhir setiap malam. Mana lagi waktu yang mustajab? Inda sujudi akhiris, inda sujudil akhir bis sholat, ketika sujud terakhir di waktu sembahyang. Kapan lagi waktu yang oleh Allah diberikan mustajab doa? Salah satunya adalah malam Jumat. Salah satunya adalah malam nisfu Sya'ban. Salah satunya adalah malam hari raya fitrah. Salah satunya adalah malam hari raya kurban. Kemudian hari siang dan malamnya hari Arafah.
dan yang lain-lain. Nah, lalu ini namanya berdoa memperhatikan waktunya. Berikut praktik doanya. Paham? Berikut praktik doanya. Nah, dalam praktik doa yang mustajab itu dipengaruhi dua hal. Satu, lapas doa. Dua, hati orang yang berdoa. Kita lapas doa. Yang kedua adalah hati orang yang berdoa. Sekarang lapas doa. Lapas doa ini oleh para ulama ditelaah. Lapas doa atau bahasa doa apa yang lebih mustajab? Itu dulu bahasa doa itu umum, terserah. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab, mau bahasa Thailand, mau bahasa Rusia, atau bahasa apapun. Dari sisi bahasa, para ulama menelaah ternyata bahasa yang lebih menunjang kepada mustajab doa itu adalah dengan logatul Ibrani, bahasa Ibrani. Bila kita tuh rahmatai berdoa tapi lapas doanya dengan bahasa Ibrani, dan itu kita mengerti itu bagian daripada lapas doa yang memudahkan ijabah terhadap Allah. Terus bahasa Arab, bahasa Indonesia terserah. Ini maksudnya adalah para ulama menelaah pembawaan bahasa doa yang paling baik itu, yang cepat mustajab itu adalah bahasa Ibrani. Berikut bahasa Quran. Bahasa Quran adalah bahasa Arab. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan. Lalu bahasa Arab. Nah, berikut bahasa sudah. Lalu redaksi doa. Redaksi doa itu harus diperhatikan. Redaksi doa agar mudah atau cepat diijabah oleh Allah, bawalah doa. Yang di dalam doa itu ada yang disebut dengan al-ismul a'zam. Maka ada doa rahmatai, Nabi mengatakan ini ismul azam, ini ismul azam, ini ismul azam. Oleh para ulama ada kumpulannya rahmat. Kumpulan ismul azam itu, maka digabung doa ini. Kita nang lewat belajar dalam azkar ini juga, ya arhamar rahimin itu adalah ismul azam. Maka jangan ditinggal dalam berdoa ya arhamar rahimin. Ada yang mengatakan ulama bahwa al ismul azam itu adalah ya hayyu ya qayyum. Maka ya hayyu ya qayyum jangan lupa dibawa disebut kalimat ya hayyu ya qayyum dalam doa. Ayat. Kita belajar ya zal jalali wal ikram itu ismul azam. Maka jangan ditinggal kalimat ismul azam itu dalam doa. Maka oleh para ulama rahmatai ada yang menghimpun sebaiknya berapa jumlah doa yang mengandung al-ismul azam yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah dibawa dalam doa. Supaya apa? Supaya lebih cepat diijabah Allah doa kita. Paham rahmat?
Alhamdulillah. Nah tinggal kita aja, oh ini Ismul Azam, ini sudah dijelaskan, ini doa Ismul Azam, ini doa Ismul Azam, kumpulkan. Ada memang aku sudah hari kumpulan doa nang khusus Ismul Azam. Ini tinggal bahasa kita, jakanya anak membagi, tinggal nulis ya. Tinggal nulis, inilah doa dari Rasulullah, kumpulan yang dikatakan di dalam lapasnya ini ada Ismul Azam. Maka berdoalah kepada Allah dengan membawa Al-Ismul Azam. Kenapa? Karena Ismul Azam itu oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, iza du'iyallahu bihi ajabah. Tuhan apabila dipanggil kita membawa nama yang agung, Tuhan menjawab. Jangan langsung Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalin. Jangan langsung minta dulu, jangan. Bawa dulu, pakai nama kesukaan Allah. Memanggil Allah dengan nama yang agung. Iza du'iyallahu bihi ajabah. Ismul Azam itu Allah apabila dipanggil dengan nama itu Allah jawab. Wa iza su'ila bihi a'ta. Apabila Allah diminta dengan Ismul Azam itu Allah beri. Maka pakailah dengan Ismul Azam lalu minta. Bagian daripada lapas. Bagian redaksi dalam doa, agar doa itu diijabah Allah, jangan lupa memuji Allah. Jangan lupa memuji Allah. Allah itu yuhibbu ayyusanna, Allah itu suka dipuji. Maka adalah kalimat minimal alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu. Itu namanya pujian. Minimal pujian itu adalah alhamdulillah. Maka jangan lupa dalam berdoa itu mengucap alhamdulillah yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau perlu ini cari yang disebut, kita belajar sudah dalam kitab Kifayatul Atqiya, dalam kitab Fathul Mu'in ada yang disebut yang Jami'ul Mahamid, himpunan. Bila kita membawa kalimat ini sudah kumpulannya puji-pujian kepada Allah. Yang jelas Allah dipuji. Dalam redaksi doa jangan dilupakan sholawat kepada Nabi. Kenapa? Karena sholawat kepada Nabi, kata Rasulullah, ad-du'a'u mu'allakun bainas sama'i wal ardi hatta yusalliya alayya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Doa seseorang, doa seseorang itu terkatung-katung antara langit dan bumi, berarti doanya tidak diijabah Allah. Kenapa? Karena setiap kali kita berdoa, doa kita ini naik. Doa kita ini naik menembus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai menembus aras. Makanya ada cerita terbukanya langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, sampai ke langit ketujuh. Ketika pintu langit terbuka, itu ijabah. Nah, di sini orang harus tahu juga kapan pintu langit itu terbuka.
Ada. Setiap hari pintu langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh tuh ada yang dibuka oleh Allah. Bila dan itu kadalawas, tidak lama. Bila kita tahu saat pintu langit terbuka, yuk berdoa. Ini tembus. Makanya bahasa orang ini menembus langit. Bahasa orang ini kanakan ini melangitkan doa. Tambus segera. Rahmat tambus segera. Kalau ingin tembus doamu, melangitkan doa, kamu harus tahu dulu kapan langit itu terbuka. Tahu Rahmat? Nggak tahu. Nah makanya terus saja belajar. Kapan pintu langit itu terbuka? Yang langit pertama, kedua, ketiga. Ya salah satunya pintu langit terbuka itu fi akhiri sulusil layl, di sepertiga akhir malam. Itu pintu langit terbuka. Nah ketika orang berdoa tapi tertinggal sholawat kepada Nabi, kedadang baca sholawat yang minimal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, makanya berdoa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, buat salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita kenapa? Karena kata Nabi, orang yang berdoa tapi tidak dibawa salawat kepadaku, doanya tidak naik. Doanya tidak bisa menembus langit. Dia cuma terkatung-katung. Tahu terkatung-katung lah, Rahmat? Tahu Mar? Oh kada tahu terkatung-katung itu mah awang-awang nah. Kayak kaliangan mah awang-awang itu naik kada turun kada, itu terkatung-katung ngarannya. Doanya tidak bisa naik, itu aja sudah. Tergantung, nah doa kita ini tergantung, tidak bisa naik, tembus, menembus langit pertama sampai langit ketujuh. Kenapa? Karena kita tidak bersolawat kepada Nabi di dalam berdoa. Nah sudah. Nah ini urusan lapas, urusan redaksi doa tata caranya. Berikut berdoa itu ada yang dilihat dengan hati. Jadi bahasa orang sekarang doa itu perhatikan tempatnya, perhatikan waktunya, perhatikan lapasnya, kemudian perhatikan hati kita. Bagaimana hati kita saat berdoa itu? Nah banyak, salah satunya adalah berdoalah bil khudu', dengan khusyuk, dengan rendah diri, kemudian apa? Dengan ibtihal, sangat mengharap kepada Allah, kemudian yang satu lagi bil jazmi bil masalah, mantapkan permintaan kita. Yakinkan permintaan kita itu dijawab Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ud'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah, silahkan minta apapun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ingat, perhatikan tempatnya, perhatikan waktunya, perhatikan bahasanya, perhatikan redaksi doanya, kemudian antum muqinuna bil ijabah, hatimu harus mantap, harus yakin apa yang kamu minta itu dikabul Allah.
Jangan ada di hati. Jadi aku jer sakku kada dikabulkan Allah, aku nang kayak ini jer mun berdoa ya sudah ada kabul dah. Lah mantapkan redaksi doamu, kemudian yakinkan hati bahwa doamu itu dijawab Allah. Doamu itu dikabul Allah. Permasalahannya ini ada lagi. Setelah kita yakin bahwa doa ini dikabul Allah, ada ketahuan benar kadanya. Benarlah kita ini yakin apa yang kita pinta itu kabul. Kita lihat. Rasulullah mengatakan, doamu itu dikabul oleh Allah malam tastajilun, selama kalian kada jemu, kada minta segerakan permintaan, kada menggasak, kada mendesak Allah dalam permintaan itu. Maksudnya begini, berdoa kepada Allah, yakin kabul, yakin aja kabul. Tapi jangan sampai hati kita ini bertanya-tanya, kapan permintaanku diijabah Allah? Kapan doaku dikabul Allah? Kapan keinginanku diwujudkan Allah? Itu di hati toh. Itu sudah tidak benar. Tidak benar. Apalagi sampai diucapkan, lawasnya sudah aku berdoa ini belum juga dikabul Allah, aku berhenti daripada meminta kepada Allah dengan ini. Wah. Doa kita itu dikabul Allah tapi terwujud. Paham? Ini doa ini terima aja. Jika orang ke kantor proposal ini diterima, sudah, bukan ditolak, sudah diterima, cuman realisasinya, terwujudnya itu tunggu dulu. Paham rawan? Kita ngajukan proposal kepada Allah rezeki, minta ya Allah rezeki berapa? 10 miliar. Diterima oleh Allah, permohonan kita diterima dan ini akan diberi. Cuma sudah diterima, Allah sudah menerima permohonan kita, tinggal realisasinya. Bahasa orang ini, tinggal mewujudkannya. Kapan? Ini tergantung Allah. Tergantung Allah. Allah tahu kapan mewujudkan keinginan ini, tapi sudah diterima. Paham, Re? Nah, akhirnya ada dua hal. Karena Allah tahu, ini bahasa kita setahun dulu baru diwujudkan apa yang dimintakan. Sudah diterima proposalnya, doanya sudah diterima, tetapi realisasi atau terwujudnya keinginan ini ditunda oleh Allah umpama 1 tahun. Kenapa tertunda? Tidak segera diwujudkan. Jangan buruk sangka. Allah yang lebih tahu kapan ini terrealisasi apa yang kita pinta. Kapan diwujudkan Allah apa yang kita pinta. Allah yang lebih tahu. Boleh jadi, oh ini bagus setahun kemudian baru ternyata doaku yang kemarin terwujudnya sekarang. Satu, karena Allah lebih tahu yang baik untuk kita kapan terwujudnya keinginan nang inya pinta itu. Kalau doanya sudah diterima, permohonannya sudah. Nah, yang kedua,
boleh jadi rahmatai karena ada keterangan Allah masih suka kita berdoa dengan itu. Kenapa? Karena apabila dikabulkan, diwujudkan keinginannya, ini ampih. Dia berhenti berdoa itu. Padahal Allah suka dengan doa kalimatnya itu. Mama, rahmat. Ya Allah, ulun minta istri yang cantik, yang solehah, yang kaya raya. Sudah. Prosedurnya sudah dicukupi, disyarati, doanya diterima Allah. Kabul artinya, diterima Allah. Kapan? Allah nang tahu. Umpamanya Rahmat berdoa ini 2026, berarti 2 tahun lagi Rahmat kawin. Tapi, oh kenapa terlambat? Mungkin kalau diwujudkan 2024 ini, Rahmat kada lagi minta cari bininya bener ya. Sudah dapat meh, sudah terwujud doa nih. Allahumma inni as'aluka zaujatan solihatan jamilatan wan ya Allah, berilah aku istri yang cantik, solihah, kaya raya dan seterusnya. Si perempuan berdoa, ya Allah berilah aku suami yang tampan, yang soleh, yang kaya raya, yang pemurah dan seterusnya. Sekarang terwujud. Doa itu dipakai lagi lah. Dipakai lagi lah. Dah. Ujar Allah, lamun cepat, jika cepat kuberikan, inya ampih. Dia berhenti dari doa itu, sedangkan aku masih suka dia mengucap doa itu. Ya sudahlah, biar aja dulu, berdoa aja dulu. Allah masih suka dengan doa itu. Biar dulu dilambatkan Allah. Itu pernah terjadi rahmatai dalam sebuah kitab, seorang wali Allah Ta'ala yang mustajab doa pernah berdoa tapi kada dikabul, kada diwujudkan Allah. Doanya diterima tetapi tidak diwujud Allah, sampai protes. Protes lawan Allah, ya Rabb, doaku kan sudah diterima, kapan terwujudnya? Permohonan sudah diterima, tapi kapan mewujudkan apa isi permohonan itu? Dijawab oleh Allah, aku masih suka dengan doamu. Aku masih suka dengan doamu. Nah, boleh jadi berdoa belum dikabul Allah, berarti Tuhan masih suka agar kita terus berdoa dengan ini. Makanya tapi tetap kayaknya itu wujud aja. Jadi kita kada kecewa. Kita maunya maunya hari ini berdoa, isuk kabul, isuk terwujud, gampang nyamannya. Ya Allah, ulun minta rezeki nang banyak, sugih, guguran duit. Kandak itu leh. Sudah nah berdoa nih. Ini berdoa nah, ya Allah, beri kami duit 300 miliar. Turun di kamnah terbang angin sini nah mahembus angin. Datang duit di sini betuyuk 300 miliar kada buat nih. Kayak itu leh hendak. Kayak itu hendak leh. Kayak orang wali hendak rambutan ambil tok keluar rambutan. Kayak itu hendak leh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada doa Nabi kadang-kadang ditolak. Tapi ada yang ditunda, ditolak dalam pengertian ditolak dalam bahasa, padahal tidak. Nabi itu pernah minta lawan Allah agar umat ini bersatu,
Ternyata ujar Allah Ta'ala ini kada kewujudakan ini. Makanya sampai sekarang umat Islam itu kada mau bersatu. Umat Islam itu pecah. Nabi pernah berdoa supaya umat Islam ini satu. Nabi tahu. Pernah Nabi doa, tapi diisyarat oleh Allah kada. Tidak. Jangankan sekarang nih, Nabi aja sudah berkata, kata Nabi, satarawna min ba'di ikhtilafan katsiran. Kalian nanti apabila aku meninggal dunia akan melihat perpecahan, akan melihat perbedaan, akan melihat kelompok-kelompok. Kita di Indonesia aja, umat Islam satu lah. Ada NO, ada Muhammadiyah, ada Firti, ada Persis, ada MI, macam-macam. Tidak saja. Sekalipun yang terbesar itu adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu coba kamu paham. Kurang lebih jamaahnya itu 150 juta. Seandainya 150 juta ini bersatu jadi presiden. Tapi kenapa? Mulai dulu sampai sekarang NU itu tidak pernah bersatu dalam pemilihan presiden. Itu biasa. NU aja. NU tidak pernah bersatu sama dalam pemilihan presiden. Makanya nang ada ini, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ketiga-tiganya ada orang NU. Kami didukung ulama NU. Di situ ada juga ulama NU. Di nomor 1 ada ulama NU, di nomor 2 ada ulama NU, di nomor 3 ada ulama NU. Jadi jangan membawa ulama, ada ulamanya bertahan. Padahal gampang aja, seandainya Nahdlatul Ulama ini bersatu dalam pilpres, bersatu dalam pemilihan, menang NU. Mana? Tapi kenapa? Rumusnya kan bersatu bisa. Siapapun tidak bisa dia. Satu lah, tidak bisa. Jangan membawa macam-macam lah. Hanya ini masalah pilihan aja. Nah makanya pahamlah, hanya doa Nabi aja, tapi Nabi tidak ditolak lah. Tapi ini aturan Allah. Itu nang salah satu Nabi ditangguhkan Allah, bukan ditolak, ditangguhkan oleh Allah permintaan Rasulullah agar umat ini bersatu. Ternyata umat Islam ini adalah berbeda-beda. Berarti apa? Memang berbeda itu indah deh. Itu. Ini kada selamanya bersatu itu nyaman. Tidak selamanya bersatu itu indah. Bahkan kadang-kadang berenang banyak itu berbeda itu jadi indah. Ikam baju nih warna sewarna aja hitam dibanding ada hitam putih apa, kadang-kadang lebih indah nang berwarna hitam putih apa, ya kan? Kada selamanya satu warna itu indah. Kadang-kadang berbeda-beda warna itu jadi indah. Justru kita ini karena berbedalah menjadi indah. Kita nih mau kada berbeda, kada indah ada. Berjalan aja kamu bersatu. Sama-sama aja. Ujar tangan, kita bersatu berjalan jangan berbeda. Aku ke muka, kamu ke muka juga. Ujar tangan kanan, aku ke muka, tangan kiri ke muka. Ayo, nah berjalan. Ayo kayak mobil ada. Nah makanya berbeda. Ujar tangan kanan bila aku ke muka, kamu ke belakang lah. Nah ya kalau belakang ke belakang lah.
nang tangan kiri ke belakang. Bilainya tangan kiri ke muka, tangan kanan ke belakang, seolahnya bersatu. Kenapa? Karena ketika ini bersatu kada indah. Kada indah. Sama batis kaki. Coba akan dia bersatu. Ayo, kaki berjalan bersatu, kita berjalan. Silahkan bersatu. Ayo lompat-lompat. Mumi itu mumi. Kada indah. Lalu justru berbeda. Ujar kaki kanan, bila aku ke depan, lu di belakang jelah. Maka melangkah belakang. Kaki kiri ke muka, kanan belakang. Akhirnya apa? Indah. Maka perbedaan itu menjadi keindahan. Nah, jadi artinya boleh masalah doa. Doa itu ingatakan dikabul tuh sudah dikabul Allah. Arti kabul tuh diterima oleh Allah. Tapi realisasinya wujud permintaan kita tuh terwujudnya boleh jadi terlambat. Tapi sudah diterima. Tapi dengan catatan antum muqinuna bil ijabah. Kalian wajib yakin. Satu, apa yang diminta yakin. Yang kedua, yakin dikabul. Ini kita napa nang diminta aja kada yakin. Rahmat, kamu minta lawan Allah duit berapa? 5 miliar. Masa kada yakin aku nih? Napa minta aja kada yakin. Kamu sulah rahmat minta duit dari Allah Ta'ala. Nah, kamu jadi sudah duit Allah Ta'ala lah. Nah, pada minta lawan Allah berapa hendak? Jangan lawan kita minta duit minta duit 5.000 di kita. Minta kepada Allah duit berapa? Sambat aja. Manajer sambat duit. Bapak kaya apa lagi? Isi Allahumma inni Allahumma rzuqni rizqan wasi'an, ya Allah beri aku rezeki yang banyak. Nah, apa tuh ujungnya? Duit juga lo. Duit juga lo. Bisa sekali aja. Sekali aja minta lawan Allah. Nabi Musa aja disuruh Allah Ta'ala. Nabi Musa itu disuruh oleh Allah Ta'ala, Musa, jika engkau tidak punya garam minta kepadaku. Nah, berarti Nabi Musa, ya Allah, ulun kehabisan garam, minta garam. Nah, kita kehabisan duit, minta duit Allah Ta'ala. Bolehlah, kada ada larangan. Cuma kita benar ya, kada yakin apa yang diucap. Itu hanya kada jazam dengan permintaan. Makanya janganlah permohonan ini jangan bolak-balik. Jangan kita minta, ya Allah kada jadi minta semalam batal. Kayak apa ini? Contoh, hati-hatilah. Ini bingung, itu namanya kada mantap dengan permintaan. Hari ini berdoa, ya Allah mudahan berjodoh lawan Aminah. Ya Allah jodohakan lawan Aminah. Sebulan kemudian mengalahinya. Bos, hari kan putus, ya Allah kada jadi berjodoh. Proposal batal. Mau itulah. Makanya mantap-mantap dulu apa yang dipinta ini, mantap-mantap. Orang bisa kada gitu. Oh, bini-bini rancak. Bini-bini berdoa, ya Allah jodohakan ulun ma tengah malam lawan Zaini. Besambat kan anak bang. Minta lawan Allah. Inya hiji ucap melangitkan doa aja.
inya lagi cinta-cintanya, inya lagi rame-ramenya. Lalu minta berdoa supaya berjodoh. Pas bakalahe. Kalahe apa? Putus. Apa nih jir aku nih menang semalam jadi ini teh jodoh ini bakal lahir ini kan baik udah nih jir. Ya Allah, doa semalam kada jadi. Meralat doa lawan Allah Ta'ala. Lah bila minta mantap-mantap minta dulu, mantap-mantap. Bila ingin punya risiko apakah aku minta itu? Bila hendak berjodoh lawan itu ndang dimapakah? Ya Allah jodoh akan dipang. Kada baik sudah tak minta-minta. Ya Allah, samai kami istikharah tuh orang bujur-bujur tapi minta pilihan Allah Ta'ala gawe kada. Paham nggak? Ini lucu. Ini berdoa na istikharah, ya Allah pilihkan jarah umpamanya Rahmat bingung pilihan bini dua, ada Aminah, ada seikongnya Mukminah. Lalu minta pilihan, mau berdoa dikunjung udah keluarlah Aminah. Mantap kada Aminah, udah Aminah. Tapi hati itu hendak lawan Mukminah. Kada mantap lagi bisikara lawan Allah Ta'ala. Ya Allah pilihakan dua dinina. Hati ini mudahan Mukminah. Sekali nang keluar Aminah. Ajar kada jadi aku najar kada jadi. Istikharah diralat. Coba kamu mikir. Satu mat lagi. Istikharah diralat. Ada orang, coba ikam minta pilihakan. Ikam datang rahmatullah. Guru pilihakan naulun ada rumah nomor 7 kan nomor 9 kah? Lalu ikam pilihakan nomor 7 ikam. Sakanya kada pakai. Sakanya kada pakai. Ikam rahmat syarikah. Nah kita ini rancak mulu-ulu Allah Ta'ala. Orang bila beristikharah itu bujur-bujur. Lah makanya hati-hati. Bila istikharah begitu sudah ambil. Ini kan dipakai karena kada cocok lawan hati. Ada cocok lawan hati jadi biar dah aku kan beristikharah. Nah muka itu sudah kan belum beristikharah. Biar aja pilihan seorang. Cakanya lawan Rahmat tadi jangan minta pilihan Rahmat. Ya Rahmat kada makai juga. Sudah pilihan seorang aja. Mantap makan hati ambil. Bila kada berdoalah kepada Allah, tapi permintaan itu dulu mantap-mantap dulu. Jangan bolak-balik. Apalagi kan jadi Allah batnang kemudian antum muqinuna bil ijabah. Kalian harus yakin diqabul Allah. Berikut rawaina fi sahih al Bukhari ila akhir wallahu a'lam bissawab.